Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilatha dengan NIM 242545230076. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 pertemuan dengan mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani. Yang pertama yaitu Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani. Yang kedua, Perencanaan dalam Agribisnis. Yang ketiga, Organisasi. Yang keempat adalah Pengelolaan Produksi. Baiklah, masuk kita ke materi yang pertama yaitu Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani. Agribisnis adalah semua kegiatan bisnis yang mencakup di bidang pertanian mulai dari subsistem hulu hingga hilir. Adapun pengertian pertanian dalam arti sempit dan arti luas. Pertanian dalam arti sempit adalah kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman saja. Sedangkan pertanian secara luas adalah kegiatan pertanian yang mencakup seluruh pemanfaatan makhluk hidup baik tanaman maupun hewan seperti perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Selanjutnya itu konsep usaha tani adalah ilmu yang mempelajari cara mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menciptakan output pertanian. Adapun subsistem agribisnis ada 4, yaitu subsistem hulu, on-farm, hilir, dan penunjang. Dalam subsistem hulu meliputi pengadaan distribusi sarana dan prasarana. Yang kedua, subsistem on-farm meliputi produksi pertanian, yaitu bagaimana cara menanam, memupuk, dan sebagainya. Sedangkan subsistem hilir meliputi pengelolaan hasil dan pemasaran. Selanjutnya subsistem penunjang. Subsistem penunjang ini seperti penyediaan transportasi dan sebagainya. Manajemen agribisnis dan usaha tani adalah bagian dari ilmu manajemen yang berfokus pada pengelolaan sumber daya dalam usaha pertanian agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ruang lingkup manajemen agribisnis berdasarkan aspek manajemen ada 4. Yang pertama yaitu manajemen produksi, mencakup pada pengelolaan sumber daya agar menghasilkan produksi yang berkualitas. Yang kedua yaitu manajemen pemasaran, meliputi strategi distribusi, promosi, dan penjualan produk pertanian. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan, meliputi pengelolaan modal, investasi, dan keuntungan dalam bisnis pertanian. Yang keempat yaitu manajemen rantai pasok, meliputi koordinasi produksi, distribusi, dan konsumsi. Fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluation. Materi yang kedua adalah perencanaan dalam agribisnis. Perencanaan adalah strategi awal atau langkah awal bagi suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan, merupakan pedoman garis besar atau petunjuk. Perencanaan dalam agribisnis dan usaha tani adalah proses yang sistematis dalam menetapkan tujuan, mengalokasikan sumber daya untuk mencapai keberlanjutan dan keuntungan dalam usaha tani. Keberlanjutan yang dimaksud adalah memenuhi produksi hari ini tanpa mengurangi produksi untuk masa yang akan datang. Jenis perencanaan dalam agribisnis ada 3. Yang pertama perencanaan strategi, yang kedua perencanaan operasional, dan yang ketiga adalah perencanaan waktu.
Perencanaan strategi merupakan perencanaan yang bersifat umum dan mencakup tujuan usaha dalam jangka panjang. Perencanaan operasional adalah turunan dari perencanaan strategis yang lebih teknis dan rinci. Perencanaan waktu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga jangka panjang. Dalam jangka pendek, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun, fokus pada kegiatan harian, mingguan, dan musiman. Jangka menengah berlaku 2-5 tahun untuk pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi. Sedangkan jangka panjang lebih dari 1 tahun. Komponen perencanaan ada 4. Yang pertama perencanaan produksi, yang kedua perencanaan keuangan, yang ketiga perencanaan pemasaran, dan yang keempat perencanaan risiko. Perencanaan produksi adalah menentukan jenis komoditas, waktu tanam, panen, serta sarana produksi seperti benih, pupuk, alat, dan lain-lain. Perencanaan keuangan menentukan modal, anggaran biaya, operasional, proyeksi pendapatan, dan sumber modal, misalnya dari pinjaman, tabungan, atau investor. Perencanaan pemasaran menentukan target pasar, strategi penjualan, harga produksi, distribusi, dan promosi untuk memastikan hasil pertanian terserap oleh pasar. Perencanaan risiko mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi seperti gagal panen, fluktuasi harga, hama penyakit, serta menyiapkan strategi untuk mengantisipasinya, misalnya dengan asuransi tani. Materi yang ketiga adalah pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian secara umum adalah proses yang mengatur sumber daya dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, melibatkan penataan dan pengelolaan berbagai elemen. Signifikan dalam agribisnis adalah pengorganisasian yang baik dalam agribisnis memastikan koordinasi antara aspek produksi, distribusi, dan pemasaran, meningkatkan produktivitas operasional dan kepuasan pelanggan. Tujuan pengorganisasian yang pertama, efisiensi sumber daya. Tujuan ini berfokus pada penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, material secara optimal untuk mengurangi pemborosan dan memastikan hasil. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dicapai melalui pengorganisasian yang baik sehingga meningkatkan output per unit sumber daya yang digunakan, mengarah pada keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Ini struktur organisasi. Yang pertama, struktur fungsional adalah pembagian organisasi berdasarkan fungsi spesifik. Setiap anggota kelompok memiliki peran yang jelas dalam produksi, pemasaran, dan pengelolaan. Yang kedua adalah struktur matriks. Karyawan memiliki 2 peran, memungkinkan kolaborasi antara berbagai departemen dan meningkatkan fleksibilitas dalam menanggapi proyek dan kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah struktur tim, mengedepankan kerjasama dalam kelompok dengan tujuan tertentu, memfasilitasi inovasi dan respon yang cepat terhadap tantangan sambil mendorong keterlibatan semua anggota. Materi yang kelima adalah pengelolaan produksi. Pengertian pengelolaan produksi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan produksi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan bisnis. Tujuan pengelolaan produksi adalah meliputi peningkatan kualitas produk,
optimasi sumber daya, serta pengurangan biaya produksi untuk meningkatkan daya saing. Pentingnya pengelolaan produksi. Yang pertama, dampak terhadap produktivitas. Pengelolaan produksi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dengan meminimalisir pemborosan dan mengoptimalkan proses sehingga menyebabkan peningkatan output. Yang kedua adalah pengaruh terhadap keberlanjutan usaha, yaitu dipengaruhi oleh pengelolaan produksi yang baik yang mencakup efisiensi sumber daya dan dampak lingkungan, menjaga kesinambungan bisnis di masa depan. Faktor produksi dalam usaha tani. Yang pertama, lahan, yaitu tempat berlangsungnya kegiatan produksi. Yang kedua, modal, yaitu segala bentuk dana. Yang ketiga, SDM, yaitu tenaga kerja yang terlibat. Yang keempat, SDA, yaitu bahan alami yang digunakan.